Siap. Mulai. Kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Ya, terus ada tugasnya yaitu membuat PPT, presentasi kelompok untuk tentang nama-nama hari kiamat. Ya, hari ini akan tampil dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama nih kelompoknya. Mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Anggota kami berkelompokkan Erwan Saputra, Saputra Ramadiansa, Muhammad Ferry Kurniawan, dan Muhammad Zakiamani. Di sini kami akan membahas Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Fase kehidupan akhirat yang ketiga ini dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Di hari kiamat, manusia akan melewati Yaumul Mahsyar atau hari di mana semua umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Ada dalil yang mengatakan tentang Yaumul Mahsyar, yaitu surah Al-Kahfi ayat 47. Surahnya akan dibacakan oleh Zaki. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Surah Al-Kahfi surat 18 ayat 20. Tafsir dari surat tersebut adalah, itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Rasulullah menceritakan pula keadaan hari yang dahsyat itu. Aisyah bahwa dia berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berkaki telanjang, bertelanjang bulan, dan tidak berkhitan. Aku lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah antara laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain? Rasulullah menjawab, ya. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, memakai topi, sama-sama kami ucapkan
kedua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami ikuti video kerja. Terus. Apa sih yang dimaksud dengan Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya semua amal perbuatan manusia. Saat itu seluruh manusia dikumpulkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan selama hidup di dunia. Ini merupakan dalilnya. Dalilnya akan dibacakan oleh Zahra. Artinya pada hari ini kami bertemu mereka, kami mereka datang kepada kami dan kami mereka memberi kesaksian kepada apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini merupakan gambaran kita nanti. Sekecil apapun perbuatan yang pernah dilakukan manusia, baik itu apa kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan diperhitungkan dengan adil. Amalan apa yang akan dihisab pertama kali? Hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kepada anak-anak semua, janganlah tinggalkan sholat, karena amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat, ujarnya. Beberapa hal yang terjadi pada Yaumul Hisab. 1. Manusia akan menerima catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia. 2. Setiap anggota tubuh akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan dan mulut akan terkunci. 3. Tidak ada tempat bagi dusta, ketidakjujuran, kepalsuan, kepura-puraan atau pembantahan. 4. Allah SWT akan memberitakan kepada manusia apa yang telah mereka kerjakan meskipun mereka telah melupakannya. 5. Allah SWT akan memberikan buku catatan amal kepada manusia dengan tangan kanan jika mereka benar dan dengan tangan kiri jika mereka tidak benar. Amalan pemberat timbangan Yaumul Hisab. 1. Belajar memperbaiki diri dengan mengubah akhlak menjadi baik. 2. Berusaha bersabar dalam menghadapi kondisi apapun. Yang ketiga, mempersiapkan. Oke, tadi ada pertanyaan menarik. Bagaimana tugas malaikat setelah kiamat? Apakah malaikat masih bertugas atau tidak? Terus ada lagi, bagaimana proses hisab di yaumil akhir nanti? Yaitu kalau ada lagunya, setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi, mulut terkunci. Jadi nanti Allah akan bertanya kepada tangan. Tangan apa yang dilakukan di dunia. Akan bertanya kepada mata apa yang ada yang dilihat di dunia. Apa melihat halal dan haram. Ditanya mulut, ya mulut kan ditanyanya itu. Tanya mulut juga atau tidak. Ditanya kemaluan pun ditanya. Apakah sudah menjaga kemaluannya atau tidak? Lihat di sini. Nanti di hari kiamat yang pertama akan dilakukan nih tugas malaikat siapa? Yes, Rabbul. Niup sangkakala. Nih sangkakala pertama kali ditiup, dimatikan seluruh umat manusia, dihancurkan bumi. Semua mati sampai akhirnya yang tersisa hanya malaikat Israel. Atau sudah disambut nyawa semua. Manusia, hewan, malaikat sudah disambut dengan malaikat Israel. Dan Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Tuh. Baru nanti setelah itu malaikat Allah menghidupkan kembali. Pertama kali bukan siapa? Jelas malaikat mencabut nyawa. Dihidupkan kembali malaikat. Ya, akhirnya ditiup Israfil, dibangkitkan. Barulah ditiupkan sangkakala ya kedua kalinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan lihat, ya kan? Hari kebangkitan setelah itu ditiup hari kebangkitan, dibangkitkan. Tadi ya setelah dibangkitkan bertanya kalau orang yang muslim, orang yang sering beribadah dia akan bertanya, kok sudah dibangkitkan?
Habis itu setelah dibangkitkan, dilanjutkan berkumpul di suatu padang mahsyar. Nah, sekarang kalau kalian melihat padang mahsyar, itu adalah seperti contohnya di padang Arafah. Seperti itulah. Dimana di padang Arafah setiap haji, di padang Arafah itu ada tenda-tendanya, tapi nanti di padang mahsyar tidak. Berkumpul jutaan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman. Setelah ini baru dihisab amal. Yaumul hisab atau yaumul mizan timbangan. Apa? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, maka bisa kita simpan. Jawabannya sekarang enggak ada. Neraka surga itu belum ada di tempat di. Ya. Jadi sekarang posisi manusia itu mana? Di alam barzakh. Ya. Jadi kita nanti bersama-sama dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman itu masuk surganya itu sama-sama. Jadi sekarang neraka itu masih kosong. Surga itu juga masih kosong. Itu seperti itu. Jadi kapan itu nantinya itu? Kalau misalkan Bapak nih, tinggalnya ini, nanti di babnya ada lagi menunggu. Jadi katanya sama, meninggalnya itu sama. 14.000 tahun, 47.000 atau 70.000 tahun di alam barzakh dulu baru dibangkitkan. Apa demikian? Dia adil. Misal, jadi nanti meninggalnya 1 hari sebelum hari kiamat. Misalnya ya. Jadi besok hari kiamat itu meninggal hari ini. Bapak meninggal 100 tahun yang lalu, ya kan? Tidak ada dong. Kalau misalkan Febri cuma 1 hari di alam kubur, betul nggak? Tidak ada kan? Kalau seandainya dia ahli maksiat disiksa cuma 1 hari, berarti kan tidak adil. Jadi maksudnya adil, kita nanti tinggal di alam barzakh segitu juga. Kalau misalkan di alam barzakh 70.000 tahun, semua 70.000 tahun. Jadi biar merasakan yang namanya siksa kubur sama, merasakan nikmat kubur juga sama. Jadi sekarang kita ada disiksa kubur. Iya, saya bagi kubur disiksa sampai menunggu hari ya. Kalau misalkan kiamat itu misal, kiamat itu 30 tahun lagi, kiamat itu 3.000 tahun lagi. Kalau kiamat 3.000 tahun, berarti kita siksanya itu sesuai. Tidak orang-orang di akhir orang di alam kubur itu menunggu yang lagi disiksa ini dari Nabi Adam itu menunggu karena sudah tak tahan dengan siksaan tidak. Itu jadi seperti itu. Jadi kan nggak ada bagaimana kita perlu merasakan hingga di belakang. Supaya kalau banyak ada nggak yang pernah ke dalam surga? Ada. Nabi Muhammad pernah ke surga. Ya, tetapi Nabi Muhammad keluar lagi nggak mau. Kalau demikian karena ingin bareng sama umatnya. Nabi Idris alaihissalam dia masuk nggak mau keluar lagi. Dan saking hidayahnya juga. Bahkan sampai Nabi Idris itu meninggalkan sendalnya agar apa? Agar bisa masuk kembali. Jadi sekarang yang sudah ada di surga itu apa? Sendalnya Bilal. Bilal itu sendalnya setelah sendal Bilal. Bilal bin Rabah itu karena dia sangat cintanya kepada Rasulullah dan cintanya kepada Allah, sendalnya sudah mundur. Dan mereka makhluknya turun. Bahkan Rasulullah sekarang pun sedang menggunakan. Sedang di alam barzakh jasadnya, jasad, roh naik. Tapi siksaan itu bukan jasad doang. Siksa roh dan jasad. Jadi kayak kita jadi manusia gitu. Iya. Tapi kalau kita meninggal, jasad kubur, roh naik kan? Tapi kalau disiksa, roh jasad naik. Makanya Nabi Muhammad itu maksud itu dosanya yang lalu sama dosa yang akan datang itu sudah diampuni.